Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait materi kami, yaitu tentang kewirausahaan dan UMKM. Tapi sebelum kami menjelaskan, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota saya, yaitu ada Andrian Putra, ada Apriliani, ada Muhammad Derevansa, saya sendiri, ada Noval Kurniawan, dan yang terakhir ada Rozi Fadilah. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke materi, yaitu wirausaha. Pengertian wirausaha menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Richard Cantillon tahun 1775. Dia mendefinisikan kewirausahaan itu sebagai usaha investasi dengan keuntungan yang didapat di masa depan. Yang kedua ada Penrose tahun 1963. Dia mendefinisikan bahwa wirausahawan merupakan seorang yang didorong oleh keserbagunaan, ambisi, kecerdasan, dan kemampuan untuk mengumpulkan, mengelompokkan, dan menggunakan informasi untuk mengolah sumber daya dan produk atau jasa. Yang ketiga ada Harvey Liebenstein, itu tahun 1979. Kewirausahaan sebagai usaha pengisi jurang di saat pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. Terus, apa sih itu kewirausahaan? Jadi kewirausahaan itu atau entrepreneurship merupakan sebuah proses yang dilakukan seorang ketika ingin membangun sebuah wirausaha. Dalam menjalankan proses tersebut, Anda perlu mengantisipasi berbagai risiko sehingga mampu memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, seorang entrepreneur atau kewirausahaan perlu memiliki pemikiran kreatif agar dapat menciptakan sesuatu yang baru, unik, serta bermanfaat bagi orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Putra akan melanjutkan presentasi tentang kewirausahaan dan UMKM. Di dalam kewirausahaan tentu ada proses dan tahap-tahap yang dilalui oleh kewirausahaan. Berikut adalah prosesnya. Yang pertama itu ada innovation. Pada fase ini, kewirausahaan akan mencari ide dan gagasan sebanyak mungkin dan kemudian diseleksi. Dan yang kedua adalah implementation. Fase ini ditentukan oleh wirausahaan, yaitu faktor personal seperti mengambil risiko dan tingkat kepuasan bagaimana ia bekerja. Fase ini ditentukan oleh atau dipengaruhi oleh fase sebelumnya, yaitu innovation. Dan yang terakhir adalah growth atau pengembangan. Pada fase ini, wirausahaan dianggap telah berhasil untuk pertumbuhan usaha. Faktor personal yang mempengaruhi fase ini adalah pengalaman, pendidikan, dan kemampuan manajerialnya. Sebagai wirausaha, tentu harus ada sikap untuk mengembangkan usaha kita. Yang pertama adalah berani mengambil keputusan. Sebagai wirausaha, kita harus berani mengambil risiko untuk mengembangkan usaha kita. Yang kedua adalah disiplin. Seorang wirausaha harus disiplin seperti tepat waktu, kualitas pekerjaan dan sistem dan sebagainya. Dan yang ketiga harus jujur. Wirausaha harus jujur karena jika tidak dipastikan usahanya itu akan hancur. Terakhir adalah kreatif dan inovatif, yaitu wirausahaan harus memiliki sifat ini. Kenapa? Karena untuk mengembangkan usaha dan menemukan solusi bila ada permasalahan di usahanya tersebut. Di dalam wirausaha tentu ada faktor-faktor yang bisa menggagalkan usahanya, yaitu pertama tidak kompeten dan tidak manajerial, yaitu wirausaha tidak memiliki kemampuan dan tidak ada pengetahuan, maka dipastikan wirausaha tersebut gagal dalam sebuah usahanya. Dan yang kedua adalah perencanaan kurang matang. Jika wirausaha tersebut tidak merencanakan baik-baik apa yang dia lakukan, maka dia akan mengganggu proses wirausahanya. Dan yang ketiga, lokasi yang kurang memadai. Jika seorang wirausaha tidak pandai memilih lokasi, dia akan mengganggu proses wirausahanya. Dan yang keempat, manajemen keuangan yang kurang tertata. Jika seorang wirausaha tidak pandai mentata keuangannya, maka dipastikan wirausaha tersebut akan bangkrut atau kesulitan dalam keuangan. Berikut ini adalah manfaat menjadi wirausahawan. Yang pertama, mengurangi pengangguran dan memperluas daya tampung tenaga kerja. Yang kedua, mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan. Yang ketiga, mendidik generasi muda untuk disiplin dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang keempat, mempunyai peluang untuk menunjukkan potensi diri. Dan yang terakhir, memperoleh keuntungan yang maksimal berdasarkan kerja keras.
Selanjutnya mengenai UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Selanjutnya ciri-ciri UMKM. Yang pertama, barangnya dapat berganti-ganti. Hal tersebut dikarenakan UMKM merupakan usaha mikro kecil serta menengah yang jumlah barang dagangannya belum tentu banyak. Yang kedua, lokasi dapat berpindah-pindah. Ini disebabkan izin badan usaha yang didapatkan oleh pengelola UMKM tersebut tidak masuk tanah dan juga bangunan. Dan yang ketiga, belum mempunyai administrasi organisasi. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya pengaturan kebijakan dari usaha itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Perbedaan usaha mikro, kecil, dan menengah. 1. Usaha mikro. Usaha produktif milik perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang. 2. Usaha kecil. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. 3. Usaha menengah. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Jenis-jenis UMKM. 1. Kuliner. Kuliner dapat dijadikan sebagai UMKM jika usaha penjualan makanan itu masih dalam lingkup UMKM yang mengutamakan penjualan dalam jumlah kecil atau mikro. Yang kedua, fashion. Fashion merupakan suatu usaha di bidang pakaian. Fashion dijadikan sebagai UMKM jika mengutamakan penjualan dalam jumlah kecil atau mikro. Ketiga, agribisnis. Agribisnis merupakan usaha yang bergerak di bidang pertanian. UMKM agribisnis biasanya terdapat di pedesaan yang mempunyai lahan pertanian yang cukup besar, yang cukup luas. Perkembangan UMKM di Indonesia. 2014 berjumlah 57.895.721 unit dengan pangan 99,99%. 2015 berjumlah 59.262.772 unit dengan pangan 99,99%. 2016 berjumlah 61.651.177 unit dengan pangan 99,99%. 2017 berjumlah 62.922.617 unit dengan pangan 99,99%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan UMKM. Kelebihan UMKM ada 3. Yang pertama, struktur biaya rendah. Usaha kecil menengah tidak punya ruang khusus. Sebagian dijalankan di rumah dengan anggota keluarganya sebagai karyawan. Yang kedua, fleksibilitas operasional. Usaha kecil menengah biasanya dikelola oleh tim kecil yang anggotanya memiliki wewenang untuk menentukan keputusan. Hal ini membuat UMKM lebih fleksibel dalam operasional. Ketiga, kecepatan inovasi. Dengan tidak adanya hierarki pengorganisasian dalam UMKM, produk dan ide baru dapat dirancang dan diluncurkan dengan segera. Yang kedua, kelemahan UMKM. Kelemahan UMKM ada 4. Yang pertama, kesulitan pemasaran. Masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh UMKM adalah tekanan persaingan dari produk-produk yang serupa. Yang kedua,
sempitnya waktu untuk melengkapi kebutuhan. Yang ketiga, kontrol ketat atas anggaran dan pembiayaan. Yang keempat, kurangnya tenaga ahli. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.